Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang model pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ignatius William Krisna Putra dengan NIM 211344046. Saya Dinda Desta Larasati Francisca dengan NIM 211344022. Saya Erlinda Fikrianti dengan NIM 211134062. Saya Valentina Devi Sendria Safeti dengan NIM 211344069. Saya Maria Rahining Tias dengan NIM 211134079. Dan saya Benedikta Wistri Talenta Ekaristi dengan NIM 211134201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Model pembelajaran merupakan satu cara penyajian yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran juga dapat diartikan sebagai contoh, cara, maupun pola yang memiliki tujuan menyajikan pesan kepada peserta didik yang harus dimengerti, dipahami, dan diketahui. Salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang baik adalah model pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Model pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai pusat atau subjek pembelajaran, menitikberatkan proses belajar yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu produk. Kemudian, apa itu PJBL? Menurut Madewena, Project-Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan suatu metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk memecahkan suatu tantangan dengan menggunakan sebuah proyek atau menginvestigasikan suatu topik guna memberi pengalaman belajar pada peserta didik. Selanjutnya, terdapat karakteristik PJBL. Menurut Daryanto, pada tahun 2014, pada halaman 23, Project-Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek memiliki berbagai karakteristik, yaitu sebagai berikut. Peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Peserta didik diajukan untuk menyelesaikan permasalahan atau tantangan. Peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan suatu permasalahan. Proses evaluasi dijalankan secara kontinu. Peserta didik secara berkala melakukan refleksi dan aktivitas yang sudah dijalankan. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Selanjutnya, terdapat kelebihan model PJBL. Menurut Feti Satria Sari pada tahun 2022, kelebihan model pembelajaran berbasis proyek yaitu mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan nyata yang terus berkembang, meningkatkan motivasi dan hasil belajar, dan mendorong kemampuan mereka melakukan pekerjaan penting, menghubungkan pembelajaran di sekolah dengan dunia nyata, membentuk sikap peserta didik untuk bekerja sama
dalam melaksanakan pembelajaran proyek untuk saling mendengarkan pendapat dan bernegosiasi untuk mencari solusi. Meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosial peserta didik. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Meningkatkan percaya diri peserta didik. Dan yang terakhir, kemampuan peserta didik dalam menggunakan teknologi dalam belajar. Selanjutnya ada kekurangan model PJBL. Kekurangan model pembelajaran berbasis proyek yaitu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, kemudian membutuhkan biaya yang cukup banyak pendidik yang merasa nyaman dengan kelas tradisional, lalu pendidik memegang peran utama di dalam kelas, banyaknya peralatan yang harus disediakan, dan peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Selanjutnya ada sintaks model PJBL. Sintaks pembelajaran berbasis proyek yang dikembangkan oleh The George Lucas Educational Foundation pada tahun 2005 terdiri dari yang pertama ada start with the essential question. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan yang dapat memberi penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, mengambil topik yang sesuai dengan masalah yang terjadi pada sehari-hari. Pendidik berusaha agar topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. Kemudian sintaks yang kedua, design a plan for the project. Pada sintaks ini, perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pendidik dan peserta didik. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek. Sintaks yang ketiga yaitu create a schedule. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain membuat timeline untuk menyelesaikan proyek, membuat deadline penyelesaian proyek, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek, dan meminta peserta didik untuk membuat penjelasan atau alasan tentang pemilihan suatu cara. Kemudian sintaks yang keempat, monitor the student and the progress of the project. Pendidik bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Monitoring dilakukan dengan cara memfasilitasi peserta didik pada setiap proses. Dengan kata lain, pendidik berperan menjadi monitor bagi aktivitas peserta didik. Agar mempermudah proses monitoring, dibuat sebuah rubrik yang dapat merekam keseluruhan aktivitas yang penting. Sintaks yang kelima yaitu assess the outcome. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Dan sintaks terakhir yaitu evaluate the experience. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Pada tahap ini, peserta didik diminta untuk mengungkapkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pendidik dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran. Sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry
untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Selanjutnya, ada manfaat model PJBL. Menurut Turgut pada tahun 2008, halaman 65, model Project Based Learning bertujuan untuk membuat peserta didik lebih aktif untuk menggali informasi dan mengembangkan pengetahuan, serta menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Model Project Based Learning juga memiliki potensi yang amat besar untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik dan bermakna. Selain itu, Project Based Learning juga memfasilitasi peserta didik untuk berinvestigasi, memecahkan masalah, bersifat student center, dan menghasilkan produk yang berupa hasil proyek. Selanjutnya, ada peran guru dalam model PJBL. Melalui penerapan model pembelajaran yang berbasis proyek, guru diharapkan dapat lebih mengoptimalkan tugasnya dalam proses pembelajaran guna menunaikan tugasnya sebagai seorang pendidik. Guru di dalam mengajar diharapkan memiliki kesiapan mental dan teknis yang prima untuk melaksanakan tugas sebagai guru profesional. Perumusan perencanaan mendasari keefektifan pelaksanaan pembelajaran berikutnya. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator yang bertugas membimbing peserta didik dalam mengembangkan proses belajar dan berpikir. Model pembelajaran berbasis proyek ini lebih memfokuskan kepada peserta didik dan guru hanya sebagai fasilitatornya saja. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama dan kedua dari Linda Ayu, Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 211340012. Pertanyaan pertama, pada bagian kelebihan dituliskan bahwa model PJBL mampu mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi kehidupan yang nyata terus berkembang. Bisa tolong jelaskan bagaimana implementasinya dalam pencapaian kelebihan tersebut? Jawabannya, implementasinya dapat dilihat dalam karakteristik abad 21 yang memiliki 5 aspek keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi, keterampilan berpikir kritis, keterampilan pemecahan masalah, serta keterampilan berpikir kreatif dan inovatif. Contohnya, siswa diberi pertanyaan pematik sebelum masuk ke materi. Maka, untuk menghadapi kehidupan di dunia nyata yang terus berkembang, dalam model PJBL ini siswa diminta untuk dapat berpikir kritis, berpikir kreatif, dan dapat berkomunikasi dengan baik. Lalu pertanyaan yang kedua, pada bagian kekurangan model PJBL, terdapat guru yang masih nyaman dengan kelas tradisional. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jawabannya, maksud kelas tradisional di sini yaitu guru masih menggunakan model ceramah saat mengajar. Sedangkan untuk menggunakan model PJBL, guru hanya sebagai fasilitator yang harus kreatif dan menciptakan kelas yang aktif. Untuk mengatasi masalah guru yang masih nyaman dengan kelas tradisional, yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk guru-guru agar dapat mengembangkan sistem pembelajaran yang aktif, kreatif bagi peserta didik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3 dari Angelica Firda dengan NIM 211134167. Pertanyaannya, apakah dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini selalu berjalan dengan baik atau lancar? Jika tidak, apakah yang menyebabkan ketidaklancaran dalam penerapan model pembelajaran berbasis proyek ini? Jawabannya, dalam pembelajaran berbasis proyek ini tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar. Tentu ada kendalanya. Kendalanya yaitu yang pertama, membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan produk. Kedua, membutuhkan biaya yang cukup banyak. 3, membutuhkan guru yang terampil dan mau belajar. 4, membutuhkan fasilitas, bahan, dan alat yang memadai. 5, tidak sesuai untuk siswa yang mudah menyerah dan tidak memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan. 6, kesulitan melibatkan semua siswa dalam kerja kelompok. Pertanyaan keempat dari Marcella Evangelia da Silva dengan NIM 211134060. Pertanyaannya,
Apakah model pembelajaran PJBL ini memiliki peran untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Jawabannya, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL merupakan salah satu pembelajaran aktif dengan melibatkan siswa secara mandiri, dengan kriteria bahwa dalam pembelajaran tersebut juga akan meningkatkan daya pikir siswa menuju metakognitif, seperti berpikir kritis terhadap proyek yang akan dikerjakan melalui permasalahan yang ditemukan oleh siswa. Pembelajaran berbasis proyek ini bersifat autentik, sehingga secara tidak langsung pembelajaran ini akan melibatkan pembelajaran dalam investigasi konstruktif. Harapannya, melalui pembelajaran yang bersifat otonom, tanggung jawab pada pembelajaran dapat lebih baik dan dapat memunculkan ide-ide kreatif dari siswa. Karena pada pembelajaran proyek, mereka pasti akan berbeda dalam pembelajarannya daripada proyek tradisional atau pembelajaran konvensional. Hal ini menjadikan proyek sebagai tugas yang bermakna dan menantang. Dalam pembelajaran berbasis proyek, siswa akan melalui proses panjang dalam penyelidikan, menanggapi pertanyaan dari masalah yang kompleks atau tantangan, melatih keterampilan yang dituntut di abad 21, yaitu kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Berpikir kritis yang menggunakan dasar berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara menganalisis, berargumen, mengevaluasi, menentukan langkah apa yang harus diambil, menyimpulkan, dan memunculkan wawasan terhadap tiap-tiap permasalahan. Demikian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Audio Jungle.